Selamat malam, saya ucapkan kepada kita semua. Apakah suara saya terdengar? Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih menyertai kita hingga saat ini dan kita telah tiba pada malam kelima doa 10 hari. Dan pada malam ini sebelum kita memulai acara kita, baiklah kita berdoa dalam hati kita masing-masing mengundang Roh Kudus hadir. Pada malam ini, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Walter Sihole dan judul firman Tuhan adalah rohani atau duniawi, apakah perbedaannya? Baiklah, sebagai lagu buka kita sama-sama membuka lagu Sion nomor 214, Yesus Menunggu. Dan keluarga Bapak Wesley Tonga dipersilakan untuk memimpin dalam lagu. Sebagai doa pembuka, kami persilahkan kepada Bapak M. Naibahum. Baik, kita bersatu dalam doa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami puji Engkau Tuhan, karena Engkaulah Allah yang menciptakan kami. Kami puji Engkau Tuhan karena Engkau adalah Allah yang memelihara kami siang dan malam. Engkau adalah Allah yang penuh kasih, yang mengasihi kami, yang menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu mati untuk kami. Engkau adalah Allah yang maha besar, kami tidak berarti apa-apa. Namun di dalam kehidupan kami sering melakukan kesalahan Tuhan. Mungkin itu kesalahan dalam perbuatan kami, dalam angan-angan kami, bahkan dalam perkataan kami. Kami mohon agar Engkau mengampuni kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau hapuskan dosa dan pelanggaran kami. Pada saat ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami
untuk mengikuti acara 10 hari berdoa. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berkati kami semua yang mengambil bagian dalam acara ini, khususnya Bapak Polters Sihole, biarlah Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga setiap kata-kata yang diuraikan dapat kami mengerti dan dapat kami membedakan mana yang rohani, mana yang duniawi, sehingga kami akan memutuskan untuk memilih yang rohani, dan Roh Kudus ada di dalam kami, menuntun dalam kehidupan kami. Bapak dalam surga, berkati juga Ibu Nopi yang memimpin acara ini, biarlah Tuhan Engkau arahkan dia sehingga akan dituntun sesuai dengan kehendak Tuhan. Bila mana Tuhan ada saudara-saudara kami, anggota jemaat yang belum hadir di tempat ini, di acara ini, biarlah Tuhan Engkau tuntun mereka Tuhan dengan Roh-Mu, sehingga mereka akan bisa mengikuti acara yang dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga Tuhan seluruh tamu-tamu kami yang hadir di acaranya Tuhan. Biarlah Tuhan urapi mereka dengan Roh Kudus-Mu, sehingga mereka akan semakin mengerti kasih Tuhan bagi mereka. Kehendak-Mu yang jadi atas kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Marakime Bahu. Baiklah, pada kesempatan ini kita tiba pada sesi doa yang pertama. Pada sesi ini kita akan berdoa, menaikkan pujian kepada Tuhan, mengucapkan syukur, dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Setiap bagiannya saya akan memimpin melalui lagu, kemudian saya akan membacakan ayat, saya mendahului dalam doa, dan jemaat Tuhan akan berdoa setelah saya persilahkan. Baiklah, diharapkan kepada kita semua untuk mute sehingga tidak mengganggu dalam berjalannya doa kita. Kita sama-sama sesi pujian, kita sama-sama membuka lagu Sion nomor 89, Besarlah ya Tuhan. Kasih setiamu tiada bayang kasih kakak Bapakmu berubah. Tak terkasih dan selamanya. Ya Tuhan, kasih setiamu setia bagi rahmat-Mu baru. Kau penuhi segala keperluanku. Besar setiamu kepadaku. Mazmur 71 ayat 8. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Bapa. Allah yang memiliki kuasa, Allah yang menciptakan kami, Allah yang memiliki seluruh bumi ini. Jemaat Tuhan dipersilakan menaikkan pujian kepada Tuhan.
ucapan syukur. Kita sama-sama membuka lagu Sion nomor 98, Sungguh Ajaib Anugerah-Mu. Mazmur 71 ayat 22. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu, ya Allahku. Menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi. Kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Tuhan. Saya akan memulai. Ya Bapa, kami bersyukur untuk kesehatan yang masih menjadi bagian kami. Kami bersyukur untuk keluarga kami yang masih Engkau lindungi dan semuanya terhindar dari kecelakaan. Kami bersyukur untuk jemaat-Mu yang Engkau berikan kesempatan untuk berdoa pada malam ini. Jemaat Tuhan dipersilahkan menaikkan syukur kepada Tuhan. Sesi pengampunan, kita sama-sama membuka lagu Sion nomor 246. Ya Yesus, aku rindu jadi suci, bertakwalah dalam hatiku. Hapuskanlah Tuhan segala dosaku, sucikan aku, putih seperti salju, putih bersih, jelas seperti salju. Sucikan aku, putih seperti salju. Mazmur 79 ayat 9. Tolonglah kami, ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Kita berdoa. Ya Allah, kami datang menghadap hadirat-Mu dengan membawa dosa kami masing-masing. Engkau melihat dosa bahkan yang tersembunyi sekalipun, ya Bapa. Engkau melihat jemaat Tuhan sekarang datang menghampiri takhta-Mu, ya Bapa, membawa dosa dan kesalahannya. Kami persilahkan untuk doa pengampunan.
Amin. Sesi doa kita yang pertama telah selesai, dan pada kesempatan ini kita sama-sama membuka Alkitab kita masing-masing dalam 1 Korintus 2 ayat 12 sampai 16. Dan 5 menit ke depan diharapkan kepada kita semua dapat membaca dan meditasi agar Roh Kudus menuntun kita mengerti ayat yang kita bacakan. Kami persilahkan untuk meditasi 5 menit ke depan. Sampai 16. Baiklah, waktu meditasi kita telah selesai. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Walter Siholen. Kami persilakan. Selamat sahabat, selamat malam bagi kita semua. Selamat malam. Suara saya terdengar. Terima kasih, Miss Novi. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan kita mengikuti perbaktian doa 10 hari hingga pada malam hari ini adalah malam yang kelima. Terima kasih, tadi sudah didoakan doa buka. Kita aminkan doa itu dan senantiasa doakan saya dalam membawakan firman ini. Doakan juga kita masing-masing sehingga kita dapat dikuasai Roh Kudus dan firman ini berkuasa dan jadi berkat bagi kita.
Pada malam ini, pelajaran kita judulnya rohani atau duniawi. Apakah perbedaannya? Saudara-saudara, mungkin kita sering melihat hal seperti ini di dalam etalase toko ataupun di restoran. Mudah-mudahan saya kelihatan ya. Ini adalah produk dummy atau yang disebut artifisial yang seringkali digunakan untuk menarik minat daripada pembeli ataupun konsumen. Dan kelihatannya sangat nikmat, ya, menarik minat dan selera. Bahkan kadang lebih menarik daripada aslinya. Nah, di sini kita lihat ada 2 buah, satu yang asli, satu yang dummy, ya. Dan ini ada beberapa buah. Sesungguhnya ini adalah bukan buah yang benar, tetapi adalah dummy. Ya, saudara-saudara, bagaimanakah kita dapat melihat bahwa sesuatu itu asli atau palsu? Dari tampilannya sama, ya. Tetapi jika kita menyelidiki lebih jauh, memeriksanya, bahkan menelitinya, bahkan mengujinya, mungkin kita akan dapat memahami dan mengerti mana yang palsu, mana yang asli, ya. Dan tentu saja barang yang tidak asli ini ataupun tiruan ini tidak bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya, ya. Artinya kalau ini buah harusnya bisa dimakan untuk mengisi nutrisi di dalam tubuh kita. Saudara-saudara, pada malam ini pelajaran kita judulnya rohani atau duniawi. Apakah perbedaannya? Namun sebelumnya kita akan dengarkan ayat inti kita pada malam ini 1 Korintus 2 ayat 16, mungkin bisa dibacakan. 1 Korintus 2 ayat 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ya, di sini yang ditonjolkan adalah tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ya, artinya ketika kita memiliki pikiran Kristus, itu artinya kita dituntun oleh Roh Kudus. Nah, orang Kristen rohani atau duniawi, di sini kita tidak berbicara tentang orang berdosa atau bukan orang berdosa. Karena semua orang rohani dan duniawi adalah orang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Sebaliknya, kriteria untuk masuk dalam satu dari 2 kelompok di atas, rohani atau duniawi, adalah ditentukan oleh hubungan pribadi kita dengan Roh Kudus. Dan Tuhan telah menetapkan bahwa kita tidak dapat memutuskan hubungan kita dengan Roh Kudus tanpa merusak hubungan kita dengan surga. Yang artinya, jika kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Roh Kudus, maka kita juga tidak memiliki hubungan yang baik dengan surga. Nah, Ellen G. White menjelaskan di dalam Kerinduan Segala Zaman pasal 1 halaman 344 dikatakan demikian. Dengan Roh Kudus, Tuhan bekerja dalam hati. Jika manusia dengan sengaja menolak Roh Kudus, mereka memutuskan saluran yang olehnya Allah dapat berhubungan dengan mereka. Jika akhirnya roh itu ditolak, tidak ada lagi yang dapat diperbuat oleh Allah untuk jiwa yang demikian. Yang artinya, Roh Kuduslah yang dapat menghubungkan kita dengan Allah. Mungkin kita pernah dengarkan bahwa dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa terhadap Roh Kudus. Yang artinya ketika kita sudah menutup hati kita terhadap tuntunan Allah. Sebelum kita melihat siapakah orang yang duniawi atau orang rohani, ada hal yang perlu kita tanamkan di dalam pikiran kita. Bahwa satu-satunya orang yang harus kita evaluasi sebagai orang yang rohani atau duniawi adalah diri saya sendiri, bukan diri orang lain. Jadi kita mengevaluasi diri sendiri.
Ya. Sebab dikatakan Allah dapat bekerja di hati orang lain dan tidak membutuhkan saya untuk menempelkan label pada sesama anggota gereja. Ya. Dan kalau kita mendapati diri kita juga sebagai orang duniawi, ada suatu kabar baik, yaitu bahwa Tuhan dapat mengubahkan saya mulai hari ini. Ya, ketika kita menempatkan diri kita masih duniawi, kita masih memiliki kesempatan untuk diubahkan oleh Allah. Nah, mari kita lihat anggota gereja rohani. Anggota gereja rohani adalah orang yang rohani atau spiritual, adalah orang Kristen yang benar-benar bertobat. Ya, meskipun terlahir sebagai orang berdosa, orang rohani disebut spiritual atau rohani karena dia memiliki hubungan yang hidup dan bertumbuh dengan Roh Kudus. Selanjutnya, Yesus adalah pusat kehidupan orang rohani. Dan Yesus juga memerintah di dalam hati mereka dan menuntun prioritas mereka. Dan orang rohani menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada Yesus dan terus-menerus meminta Roh Kudus. Kalau kita lihat di dalam konteks Laodikia, orang rohani ini disebut panas, bukan suam-suam kuku. Atau kalau dalam perumpamaan 10 anak darah, orang yang rohani ini adalah 5 anak darah yang bijaksana yang memiliki persediaan minyak di dalam pelita mereka. Orang rohani mengalami hidup lebih berkelimpahan dan dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Sekali lagi saya bacakan, orang rohani mengalami hidup berkelimpahan, dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Tentu saja kelimpahan yang dimaksud di sini bukan saja hanya kelimpahan akan harta duniawi, tetapi kelimpahan yang dimaksud adalah orang rohani yang senantiasa bersyukur dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan. Dia bersuka cita bahwa dia telah diselamatkan karena iman. Dan meskipun orang rohani menghadapi kemunduran atau godaan, dia tetap menatap kepada Yesus. Kita bersyukur gembala kita, Pendeta Sihombing, selalu mengarahkan kita agar kita fokus kepada Kristus, gantinya kepada krisis. Dan memang orang-orang rohani selalu menatap kepada Kristus. Nah, sekarang kita melihat anggota gereja duniawi, siapa-siapa dan apa yang menjadi kriteria atau kategori menjadi orang duniawi. Orang duniawi mungkin memiliki hubungan pura-pura atau terbagi dengan Allah. Jadi orang duniawi itu mungkin sedang berbakti tapi sebuah kepura-puraan, atau berbakti kepada Allah tetapi di lain sisi dia juga apa? Terikat dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Dia mungkin diam-diam tidak peduli dengan Roh Kudus atau bahkan secara terbuka memberontak. Ya. Kemudian orang duniawi itu adalah memiliki iri hati dan perselisihan. Dikatakan di sini, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Saudara-saudara, jika kita masih menggunakan nepotisme, maka itu masih orang-orang duniawi. Saya secara pribadi bersyukur berada di komunitas gereja Masehi Advent Hari ke-7 Ciracas yang tidak melabelkan golongan ataupun etnis di sana. Anggota-anggotanya yang homogen, tetapi memiliki kesatuan di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang menentukan hubungan kita adalah Roh Kudus. Duniawi menggambarkan seseorang yang hidup menurut daging, yaitu dengan kekuatan manusia normal, bukan oleh Roh Kudus. Dan tragedi terbesar adalah bahwa dia tidak memilih untuk menerima hidup yang kekal. Nah, orang-orang duniawi, mereka bisa saja
sudah menjadi anggota gereja selama bertahun-tahun, tapi tidak bertumbuh di dalam iman sebagaimana mestinya. Atau mungkin seperti saya yang sudah lahir di dalam kebenaran ini, tetapi tidak bertumbuh. Ya. Mungkin saja mereka memiliki pengetahuan Alkitabiah dan masih belum dewasa secara rohani. Dan banyak orang Kristen dunia merasakan ketidakpuasan, kekecewaan, atau kurangnya tujuan di dalam kehidupan rohani mereka. Bahkan beberapa bersikap apatis dan berkata, kami ini hanya orang berdosa. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Selanjutnya di sini dikatakan orang Kristen duniawi lainnya antusias dan aktif serta mungkin merasa bangga dengan posisi penting mereka di gereja. Tapi sayangnya Yesus berkata, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudara, kita lihat di sini bahwa dengan aktif di gereja pun tidak menjadi suatu jaminan menjadi manusia-manusia yang rohani. Bahkan kalau kita lihat di sini, kita yang mengatasnamakan Tuhan pun, yang dapat mengusir setan, bahkan melakukan mujizat-mujizat dengan nama Tuhan, tidak menjamin bahwa kita menjadi manusia yang rohani. Paling sedihnya dikatakan kita ini disebut adalah orang-orang pembuat kejahatan, dan Yesus tidak mengenal kita. Lalu apa masalahnya sesungguhnya? Sehingga kita tidak disebut orang-orang yang rohani. Yaitu mereka tidak memiliki hubungan pribadi dengan Yesus dan tidak memiliki hubungan yang hidup dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, jika Anda menemukan bahwa Anda adalah seorang Kristen duniawi saat ini, berhati-hatilah dan bertobatlah. Dan Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk memulai hidup baru sekarang ini. Jadi kita tidak boleh menunggu-nunggu, karena di sini dikatakan kita memiliki kesempatan untuk memulai hidup baru sekarang. Ya. Jadi kalau kita sudah introspeksi diri dan mendapati bahwa diri kita duniawi, kita perlu bertobat dan datang kepada Tuhan. Nah, banyak orang Kristen duniawi berada dalam kondisi ini tanpa disadari, dan Anda mungkin sudah berdoa untuk pengalaman iman yang lebih dalam. Yesus menginginkan agar sukacitamu penuh, dan Dia mengundang Anda untuk beristirahat dalam pengharapan yang kokoh akan kehidupan kekal. Saudara-saudara, melalui pelajaran malam ini mengundang kita agar kita senantiasa memiliki kuasa Roh Kudus dengan mengizinkan Roh Kudus itu bekerja di dalam hati kita. Kita diundang untuk senantiasa berdoa sesuai dengan motif-motif surgawi dan menghilangkan motif-motif duniawi kita. Dengan demikian, kita dapat diubahkan menjadi manusia-manusia surgawi. Mungkin kita mendapati kita ini masih manusia duniawi, tetapi kita masih memiliki pengharapan dengan datang kepada Yesus. Mudah-mudahan pelajaran malam ini dapat memotivasi kita untuk menyelidiki diri kita. Apakah diri kita menjadi manusia duniawi atau surgawi? Dan kalaupun kita kecewa oleh karena masih didapati kita manusia duniawi, Tuhan memanggil kita sekarang itu untuk datang dan bertobat kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Walter Sihole untuk firman yang telah disampaikan. Kiranya Roh Kudus dapat menerangkan kepada hati kita masing-masing dan menyanggupkan kita untuk mempraktekannya, dapat membedakan mana yang rohani dan mana yang duniawi. Baiklah, kita telah tiba pada sesi doa yang kedua, yakni doa permohonan.
pada sesi ini nantinya kita akan berbagi kelompok dan akan dipimpin oleh pemimpin di setiap breakout room masing-masing. Dan kami harapkan pada sesi ini kita dapat berdoa singkat sesuai tujuannya sehingga tidak mengurangi kesempatan bagi anggota breakout room yang lainnya untuk berdoa. Saya akan membacakan ayat dan kita nantinya akan sama-sama menyanyikan lagu Syio nomor 233 dan kita akan berbagi kelompok untuk berdoa di kelompok masing-masing. Baiklah, Yakobus 4 ayat 2-3. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Baiklah, kita nantinya berdoa dalam yang akan dibantu oleh Roh Kudus sehingga doa kita dapat tersampaikan ke hadapan hadirat Bapa. Kita sama-sama menyanyikan lagu Syio nomor 233, Ku Datang Hampir Kepadamu. Baiklah, kita dapat berbagi ke breakout room masing-masing untuk menyampaikan doa permohonan yang akan dipimpin oleh setiap pemimpin di breakout room. Baiklah, kita semua yang masih ada di main room, kita dapat berdoa. Mungkin kita mulai dari keluarga Bapak Silitonga ya. Kemudian kami persilahkan kepada Bapak Endi, Bang Endi, kemudian Bapak Ishak, Saudari Joyce Margareta, dan saya tutup.
Kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, kami puji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan di malam hari ini. Pada pertengahan 10 hari berdoa kami bersyukur kehadirat-Mu oleh karena kasih-Mu kepada kami, oleh karena pengampunan Tuhan kepada kami walaupun banyak dosa pelanggaran yang kami perbuat. Tuhan, sucikanlah hati kami, kuasalah kami dengan Roh Kudus, supaya kami tetap layak di hadapan Tuhan, dan kami tetap setia di hadapan-Mu ya Bapa sampai akhir hidup kami, bahkan sampai Yesus datang, sehingga kami akan diangkat masuk ke dalam kerajaan surga. Di malam hari ini Bapak, kami mohon berkat untuk seluruh anggota jemaat-Mu di Ciracas, mulai dari yang tertua sampai yang termuda. Kuasalah kami dengan Roh-Mu ya Tuhan, berkatilah kami masing-masing, khususnya ya Bapak, pagarilah kami dari segala ancaman penyakit, bahkan mara bahaya yang banyak terjadi saat ini. Kami yakin dengan pertolongan Tuhan kami terluput dari segalanya itu ya Bapak. Dan bila pun kami kena, biarlah kami tetap setia memuji dan membesarkan nama-Mu dengan tidak kurang serta apapun. Berkati ya Bapak akan sekolah kami di PAC Ciracas. Tuhan berkati seluruh guru-guru kami, seluruh karyawan kami, dan biarlah kami bahu-membahu, tolong-menolong untuk mengabarkan kabaran ini melalui sekolah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa kami akan disambung oleh hamba-Mu Saudara Edi. Di surga pada malam hari ini, kami juga memohon kiranya dengan pertolongan Roh Kudus kami dibangunkan agar kami siap untuk mengemban tugas yang Tuhan telah berikan, yaitu I will go. Bapa di surga, kami rindu agar anggota keluarga kami yang belum mengenal kebenaran, Tuhan gunakan kami agar kami dapat menyampaikan kebenaran ini kepada anggota keluarga kami. Sehingga ketika Yesus datang yang kedua kali, kami boleh bersama-sama diangkat menjadi pewaris kerajaan surga. Permohonan kami yang lainnya akan disampaikan Saudara April. Ya Bapak yang terkasih, kami berdoa secara khusus untuk kiranya tangan-Mu yang penuh kasih akan memberkati kami sebagai jemaat. Kiranya Engkau memberikan roh perdamaian dan persatuan bagi kami jemaat Ciracas, supaya kami boleh melaksanakan apa yang menjadi tujuan dari jemaat kami Bapak, yang dicanangkan oleh pimpinan kami di atas, yaitu I will go. Biarlah kami boleh bersama-sama bersatu padu untuk bergerak ke arah yang sama yang Engkau kehendaki bagi kami Bapa. Doa ini akan dilanjutkan oleh teman hamba-Mu, Joyce Margareta. Joyce. Terpujilah kiranya Engkau ya Tuhan atas segala berkat kasih dan pimpinan Tuhan bagi kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan melalui hamba Tuhan. Biarlah melalui doa 10 hari ini Tuhan, melalui kecurahan Roh Kudus, kami boleh diubahkan dan kami boleh setia sambil menantikan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Tuhan, Engkau memberkati jemaat Tuhan Ciracas, mulai yang terkecil sampai tertua. Kiranya Engkau berkati dalam kesehatan, Kau berkati semua Tuhan, sehingga kami boleh saling menguatkan satu sama lain, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan. Biarlah Engkau Tuhan memberkati juga anak-anak didik kami, dimanapun saat ini mereka berada Tuhan, Kau berkati mereka dalam kesehatannya, berkati kedua orang tua anak didik kami, berkati dalam segala usaha tangan mereka, mampukan mereka Tuhan, untuk dapat membiayai anak-anak mereka di sekolah Tuhan, di Ciracas ini Tuhan. Biarlah kasih-Mu senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah permohonan kami, doa-doa kami yang kami sampaikan. Inilah doa kami berdoa, di dalam nama Yesus Juru Selamat, dan penebus kami yang hidup. Amin. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Tuhan
Tuhan, karena Engkau masih melindungi kami. Kesehatan masih menjadi bagian kami. Mungkin kami menganggap hal ini adalah sederhana, namun kalau bukan kasih-Mu ya Bapa, kami tidak dapat hadir dalam perbaktian ini karena gangguan kesehatan. Bapa, kami berdoa kiranya kami tetap setia dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Dan semua tanda-tanda akhir zaman ini dapat kami menjadi alarm bagi kami agar kami dibangunkan rohaninya dan tetap setia sampai Yesus datang ya Bapa. Bapa dalam kerjaan surga, bersamalah kami dalam ibadah 10 hari berdoa ini hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih semuanya. Tadi 15 menit ya, Ping? Iya, Bang. 15 menit kan? Iya. Bang Indi mau ke room berapa? Mau ngintip gak? Boleh. Ini tapi udah ada yang room 3 ini ya. Udah ada yang selesai. Room Kita 3. lihat dulu ya. Aku ke room 1 ya. Oke. Terbaik untuk Tuhan, terutama kami yang masih muda, pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa menjadi berkat, menjadi tiang-tiang gereja di kemudian. Kau menjamah hati mereka semuanya, supaya kiranya kami dapat selalu bersatu untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Iman Tuhan mau kuatkan, biar curahan Roh Kudus Tuhan selalu ada pada jalan hidup kami. Surga, kami juga berdoa buat keluarga Bapak Pendeta, biarlah kiranya Engkau yang mengurapi dia di dalam pelayanannya, dalam rumah tangga, dan di dalam segala
Tuhan atas malam yang luar biasa ini, yang Tuhan berikan kepesan kepada kami Tuhan untuk memohon kepadamu. Tuhan, di sini ada 2 hal permohonan saya Tuhan. Yang pertama Tuhan, mengenai kesehatan suami saya Tuhan. Tolonglah Tuhan, jamah tubuh. Baiklah, kita telah menyelesaikan doa permohonan, dan untuk lagu tutup, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Sion nomor 464 yang akan dipimpin oleh keluarga Bapak Wesley Tonga, dan doa tutup akan dilanjutkan oleh Bapak Volter Siholing. Sama-sama berdoa.
Ya Tuhan Allah kami, Allah yang maha besar, terima kasih ya Tuhan atas segala kemurahan dan kasih Tuhan menyertai kami. Terima kasih atas firman yang Engkau perdengarkan bagi kami. Biarlah kami dengan kerelaan hati dapat menyelidiki hati dan menyelidiki perbuatan-perbuatan kami, sehingga kami dapat melihat bahwa kehidupan kami, apakah kami orang yang rohani atau duniawi. Dan terima kasih Tuhan Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kembali datang kepada Tuhan apabila kami didapati memiliki kehidupan dunia. Tuntunlah kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan ajari kami Tuhan untuk rendah hati, untuk datang ke hadapan Tuhan. Agar dengan demikian kami dapat memiliki pertobatan yang sejati di hadapan-Mu. Berkati kami Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam pelayanan kami, agar setiap pelayanan kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami orang berdosa, biarlah Engkau ampuni kami sehingga kami layak menerima berkat-berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah kami dapat beristirahat dengan tenang pada malam hari ini, dan kami bangkit dengan kesegaran baru di pagi hari nanti. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih. Kita telah tiba pada penghujung acara kita. Sebelum kita meninggalkan Zoom meeting ini, saya mengingatkan kembali untuk ayat meditasi kita besok dalam Lukas 9 ayat 22 sampai 27. Dan untuk partisipan besok yang membawakan firman akan dibawakan oleh Ibu Cheryl Wagyu, dan yang memimpin acara adalah Saudari Catherine Blessing. Dan sebagai tantangan kita, diharapkan kepada kita dapat menghubungi satu dari anggota jemaat Ciracas, dan kita dapat mendoakan mereka dengan kebutuhan mereka, kita bawa mereka lebih dekat kepada Tuhan, atau kita saling menguatkan dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Baiklah, acara kita telah selesai. Mungkin ada pengumuman dari ketua jemaat, kami silahkan. Kalau tidak ada, selamat malam. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam, Pak Pendeta Jumbi. Selamat malam. Terima kasih firman-Nya. Malam semuanya. Selamat malam, Theo. Malam. Malam, Theo. Halo. Apa kabar? Bung. Sehat. Sehat nih. Selamat malam, Theo. Bagaimana kabarnya, Theo? Sehat, Bung. Mantap, luar biasa. Bung sehat kan? Puji Tuhan, sehat aman. Mantap, Bung. Mantap, bertemu kita di sekolah besok ya. Oke, Bung. Siap. Mantap. Istirahat. Theo udah bisa khotbah, Theo. Udah, Bung. Hari ke-12 harusnya Theo itu. Apa, Bung? Oh, Bung. Kamu ngajar lah. Yang apa? Saya mendengarkan. Asik. Kalau sama Theo. Theo jangan lupa ya, hari Sabat jam 8.15 ada sekolah Sabat anak-anak. Bilang sama Opung ya. Oke. Oke. Ganti Theo. Coba. Apa?
Tulang Endi ganti Teoba. Ganti khotbah, Andi. Iya. Nanti ya kalau tulang Endi udah gede ya. Kan tulang Endi kan sudah gede. Belum, masih gedean opung pendeta. Oke, siap. Oke, selamat Malam. Malam semuanya. Malam Theo. Bye. Tuhan berkati. Sama-sama. Sama.